Oke, halo Sob. Yes, Sob. Halo Sob. Yes, Sob. Ya Sob, selamat malam pemirsa di rumah. Selamat malam Bapak Fadli Hali. Selamat malam Bapak Tono, Bapak Rio, Bapak Aji, dan sobat-sobat Yoi sekalian. Jadi selamat datang pada seminar kita kali ini, yaitu seminar Sustainable Green City Implementation. Jadi pada seminar kali ini kita akan diberikan insight yang sangat luar biasa dari Bapak Fadli Hali Tanjung, selaku Head of Climate Change dari Ikatan IKP. Jadi dari Bapak Fadli ini merupakan, saya izin perkenalkan Bapak Fadli terlebih dahulu Pak ya. Di Bapak Fadli ini merupakan Bapak Fadli seorang sosok yang sangat berperan penting pada keberlanjutan pada sektor nature, teknologi, dan social culture secara sekaligus, yaitu pada pengimplementasian dari Green City. Jadi sebagai Head of Climate Change dari Ikatan Indonesian Association of Urban and Regional Planners, dan sudah selama lebih dari 5 tahun pengalaman ya Bapak ya, dengan kombinasi dengan pengalaman dari Climate Reality Leader, serta mohon izin Bapak sebagai Kepala atau Head of Planning of Parks and City Forest and Environment dari Bapeda DKI Jakarta. Jadi YOI sebagai organisasi sustainable yang merangkul anak-anak muda Indonesia, kami sangat terkesan dengan prestasi dari Bapak Fadli serta tim pada Bapeda DKI Jakarta, terutama dengan telah banyak dihelatnya Forum Sustainable Development Goals yang mana merupakan bentuk advance dan merupakan suri teladan bagi kami yang baru memulai atau menginisiasi langkah sustainable ini. Jadi yang kami sebelumnya mungkin sebagai recap singkat, kami YOI telah mengadakan mini sustainable seminar seperti Waste and Environment Management, kemudian juga ekonomi circular, serta beberapa social policy terkait dengan beberapa lingkungan seperti maritim industry dan uh, apa namanya property. Jadi mungkin untuk selebihnya nanti akan acara ini diberikan insight yang sangat menarik dan merupakan ibaratnya pemuncak kita ya Pak ya. Jadi gong bagi kita untuk dapat lebih mengenali gitu. Jadi penerapannya pada kota secara langsung itu seperti apa, kemudian uh, langsung realnya di Indonesia itu keadaannya seperti apa, dan nanti kami mohon untuk waktu dan tempatnya Bapak Fadli. Jadi waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Erlangga. Salam kenal, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fadli Hale Tanjung, bisa dipanggil Fadli atau Hale, begitu ya. Eh, Selanjutnya, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Erlangga. eh, Sebenarnya saya apa pekerjaan utamanya begitu. Pekerjaan utamanya adalah eh, PNS di Pemprov DKI Jakarta, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Dan kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua Subkelompok yang mengurusi dengan perencanaan ruang terbuka hijau dan eh, lingkungan hidup begitu ya. Jadi urusan terkait dengan taman, perencanaan taman, terus aspek persampahan dan iklim begitu, perubahan iklim itu merupakan salah satu dari eh, tugas saya begitu untuk merencanakan khususnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini saya langsung share screen saja mulai apa gimana, Mas? Bisa Pak? Ya, oh ya, selain singkat juga, selain saya sebagai PNS di Pemprov DKI Jakarta, saya juga aktif sebagai pengurus di IAP, Ikatan Ahli Perencanaan Jakarta, eh, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, tapi khusus untuk yang pengurus Jakarta begitu, sebagai Ketua Divisi Perubahan Iklim atau Head of Climate Change. Mohon izin, saya mau share screen. Mas Airlangga, saya belum bisa share screen. Apakah sudah bisa Pak?
Oke, sudah terlihat jelas di layar. Siap, jelas, Pak. Baik. Ya, Pak. Oke, izin saya mulai. Ya, saya akan menyampaikan paparan berjudul Towards Greener Jakarta as Global City. Kalau dari tema yang diberikan oleh panitia itu kan Sustainable Green Cities begitu ya. Namun karena saya berkecimpung sebagai PNS di Jakarta dan juga pengurus di IAP Jakarta, saya mengambil topik eh, menuju Jakarta yang lebih hijau gitu ya eh, men- sebagai rangkaian menuju Jakarta sebagai kota global begitu. Baik. Nah, selanjutnya saya pertama ingin menyampaikan dulu sebenarnya ada studi yang dilakukan oleh IAP Jakarta namanya Most Livable City Index atau MLCI. Terakhir dipublikasikan tahun 2022 dan di mana kebetulan kota Jakarta sendiri itu mendapatkan nilai 71 indeks ya, indeks livable city dari seluruh aspek begitu ya, mulai dari persepsi rasa aman, kemudian kebebasan berpolitik, kemudian kebersihan lingkungan, seperti TPS, kemudian kemudahan akses memperoleh pekerjaan, kemudian kepuasan terhadap pasar, dan lain-lainnya, termasuk salah satunya adalah yang saya highlight hijau, yaitu kemudahan menemukan dan menggunakan taman kota, gitu ya, yang berkaitan dengan penghijauan yang ada di kota Jakarta. Nah, Jakarta sendiri itu menduduki posisi ke-14 begitu, yang tertinggi dari seluruh kota-kota di Indonesia yang disurvei oleh IAP. Baik. Nah, berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh kota Jakarta ya saat ini ya. Seperti mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini sudah mengetahui bahwa Jakarta tidak akan menjadi lagi ibu kota Indonesia, ibu kota negara, karena akan berpindah ke Kota Nusantara ya. Kemarin 17 Agustus juga sudah dilakukan upacara 17 Agustus di Kota Nusantara dan juga dengan Jakarta, dua kota. Dan Jakarta tuh akan mengalami perubahan status ya, ketika tidak lagi menjadi ibu kota. Dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, Jakarta nanti akan berubah statusnya, tidak lagi menjadi ibu kota. Nah, bagaimana statusnya kemudian Jakarta kalau sudah tidak lagi menjadi ibu kota gitu kan? Nah, Jakarta direncanakan eh, tetap menjadi pusat untuk urusan bisnis dan aktivitas eh, keuangan dan jasa di tingkat nasional maupun internasional. Jadi, Jakarta akan menuju ke sebuah kota global yang direncanakan dalam 20 tahun ke depan. Nah, selain itu juga ada beberapa aset-aset terutama barang milik negara ya atau BMN yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang berada di Kota Jakarta itu juga akan sedang kami kaji bersama dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan yang memiliki aset pemerintah pusat, Dirjen Pemberdaraan Negara, Kekayaan Negara kalau nggak salah namanya di Kementerian Keuangan. Nah, itu mau jadi apa begitu gedung-gedung perkantoran milik kementerian yang ada di Jakarta ketika nanti pusat pemerintahan berpindah begitu. Nah, sehingga ini akan menjadi momentum bagi Jakarta untuk mengembangkan beberapa urusan terkait dengan investasi dan iklim yang dari segi ekonomi, kemudian untuk memperbaiki lagi kestabilan politiknya dan untuk tetap berkontribusi bagi pertumbuhan GDP nasional Indonesia. Nah, selain itu juga Jakarta terus mengalami tren urbanisasi yang terus meningkat gitu ya. Nah, setiap eh, saat ini kurang lebih kepadatan Jakarta itu mencapai 16.000 orang per kilometer persegi gitu dan merupakan urutan 20 ke 28 kota paling terpadat sedunia. Adapun angka dari Dinas Dukcapil tahun 2023 itu pertumbuhan jumlah imigran yang masuk dari luar kota Jakarta menuju Jakarta itu terus meningkat begitu. Dan tahun 2022 terdapat lebih dari 150.000 orang berpindah dari luar menuju Jakarta. Dan itu akan terus trennya akan terus diprediksi meningkat.
Dan selain itu juga ada isu mengenai tantangan teknologi disruption gitu ya, karena sekarang kita sudah semakin maju teknologi, perkembangan teknologi yang semakin pesat, ini juga akan mempengaruhi terhadap kualitas dan kapasitas dari SDM yang ada di Kota Jakarta. Nah, pentingnya terhadap adaptif terhadap kemajuan teknologi ini itu merupakan suatu modal bagi Jakarta, baik pemerintah maupun warganya, untuk meningkatkan lagi taraf hidup ekonomi maupun untuk mempersiapkan digitalisasi transformation gitu, dengan menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Apalagi kan sekarang trennya tuh AI begitu ya, kita masuk ke udah masuk ke eranya artificial intelligence, penggunaan chat GPT dan teman-temannya begitu yang sangat memudahkan banyak pekerjaan di berbagai sektor. Nah, selain itu, tantangan utama yang dihadapi oleh Jakarta maupun kota-kota besar dunia lainnya yaitu perubahan iklim, climate change. Ya, hal ini sudah sangat dirasakan begitu ya, sudah terjadi gitu perubahan iklim ini. Contohnya seperti kualitas udara yang dirasakan menurun begitu, banyak polusi udara, dan tahun lalu juga Jakarta di di ditengarai ya, di banyak berita yang menyebutkan Jakarta adalah kota dengan polusi terburuk sedunia gitu. Dan pada saat itu memang kami langsung untuk menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi polusi dan pencemaran udara di Jakarta. Selain polusi udara dan emisi gas rumah kaca, beberapa kejadian banjir juga masih terjadi di Jakarta mulai tahun 2020 maupun beberapa tahun kebelakangan, tapi mungkin frekuensi ataupun jumlah kejadian banjir itu sudah mulai berkurang gitu ya, dengan uh, uh, berbagai program-program maupun kegiatan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, tadi sudah saya sebutkan adanya polusi udara, kemudian ada fenomena urban heat island karena meningkatnya suhu 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 udara begitu, sehingga banyak kita merasa lebih panas begitu ketika misalnya berada di luar ruangan. Kemudian ada juga masih terjadi kenaikan muka air laut atau sea level rise, dan ini juga mempengaruhi keberlanjutan maupun kehidupan di Kota Jakarta secara umum maupun khususnya yang berada di daerah kawasan pesisir di Jakarta Utara. Nah, berbicara tentang fenomena urban heat island, eh, sekarang rata-rata udara Jakarta itu eh, terutama di wilayah Jakarta Utara gitu ya, itu mencapai 33 derajat Celcius. Dan yang paling rendah diperkirakan ada di Jakarta Barat, yaitu sekitar 21, tapi ini juga variatif, mungkin bisa bergerak dinamis gitu ya, mungkin setiap saat gitu bergerak suhu udara ini karena adanya global warming. Kemudian kenapa temperatur atau suhu udara yang tinggi ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya atau berkurangnya ruang terbuka hijau, dan mayoritas tata ruang ataupun penggunaan lahan yang ada di Jakarta itu masih didominasi oleh kawasan permukiman atau residensial, ya, dan terutama juga dengan zona-zona yang memiliki kepadatan tinggi. Nah, masih ada juga beberapa kawasan kumuh yang ada di Jakarta, dan ini juga masih menjadi PR kita bersama begitu ya, pemerintah, masyarakat maupun berbagai eh, LSM ataupun NGO lainnya gitu untuk menanggulangi bagaimana menyelesaikan masalah sosial yang ada di Jakarta ini. Nah, urban ruang terbuka hijau ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi urban heat island tersebut. Nah, salah satunya kami di Pemprov DKI Jakarta menerapkan konsep hijau biru, menerapkan integrasi hijau biru. Jadi di taman-taman kota itu sudah kita desain beberapa spot, terutama yang ada di eh, wat- wilayah kawasan resapan air ya, atau water catchment area. Nah, contohnya yang paling terkenal itu ada di Tebet Eco Park, salah satu penerapan konsep hijau biru yang menurut kami berhasil dan mendapatkan banyak penghargaan dari tingkat dunia gitu. Di Tebet Eco Park itu dia merupakan salah satu menggunakan konsep nature based solution. Jadi ketika hujan prediksinya tinggi, pada pas curah hujannya tinggi, dia akan menjadi beberapa spot itu menjadi rawa-rawa gitu, karena memang tadinya di situ ada ada sungai, aliran anak sungai juga yang mengalir di dalam kawasan Tebet Eco Park, dan dia akan menjadi kawasan resapan air pada saat musim hujan ataupun curah hujan tinggi. Nah, selanjutnya tadi saya sebutkan juga saat ini kebetulan di tahun 2024
Pemprov DKI Jakarta, dibantu juga oleh beberapa masukan dari beberapa kali kami melakukan konsultasi publik, mengundang berbagai pihak, kementerian, akademisi, terus sektor swasta, kemudian kelompok masyarakat. Saat ini kami menyusun rencana tata ruang wilayah atau RT/RW tahun 2044, jadi kurang lebih 20 tahun mendatang. Selain itu juga kami tahun ini juga sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD ya 2025 sampai 2045, di mana tadi prinsip-prinsip ataupun rencana Jakarta menuju kota global itu sudah kita masukkan di dalam rencana jangka panjang ini 20 tahun ke depan. Nah, RT/RW ini adalah dari segi spasialnya atau ketata ruangan. Jadi rencana tata ruang wilayah tahun 2044 juga saat ini sedang proses paralel berjalan. Kemarin sudah kurang lebih 2 minggu lalu sudah disetujui oleh sidang paripurna DPRD. Nanti sekarang sedang tahap evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk selanjutnya nanti kembali lagi ke DPRD untuk diperdakan gitu ya, menjadi peraturan daerah si RPJPD ini. Ketika sudah menjadi RPJPD dan si RT/RW ya, sudah menjadi perda atau peraturan daerah, itu akan bersifat mengikat dan akan menjadi dasar perencanaan pembangunan Jakarta selanjutnya. Nah, dari konsep RT/RW 2044 ini ada kita rumuskan suatu visi, yaitu Jakarta as a resilient, transit-based, and digital business city on a global scale, dalam skala global, yang diturunkan ke dalam 6 misi ya. Bisa dilihat di layar. Salah satu misi terkait dengan misi nomor 3, yaitu mewujudkan urban space and services that are resilient and integrated. Jadi mewujudkan suatu ruang perkotaan dan jasa perkotaan yang berketahanan dan terintegrasi dengan area sekitar, yaitu di kawasan Bodetabek Punjur. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar berita bahwa dengan di dalam Undang-Undang DKJ tadi yang sudah saya sebutkan, itu akan ada namanya kawasan atau dewan aglomerasi, yaitu Jakarta dan kawasan sekitarnya termasuk Bodetabek. Itu akan nanti ada suatu dewan khusus yang mempengaruhi atau merencanakan bagaimana perencanaan kawasan kota Jakarta dan kawasan-kawasan sekitarnya, kabupaten maupun kota yang ada di sekitarnya Bodetabek. Nah, itu akan menjadi masukan nanti dalam RT/RW kami, dan ini akan terus berproses sampai dengan nanti pada saat perencanaan yang diturunkan dalam nanti perencanaan 5 tahunan. Jadi tadi RPJPD kan perencanaan 20 tahunan. Nah, 20 tahun itu kemudian diturunkan per 5 tahunannya seperti apa. Berikutnya itu namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah gitu. Nah, di RPJMD itu nanti tahun 2025 sampai 2029. Jadi dari rentang waktu 20 tahun, 5 tahunnya yang pertama kita mau seperti apa gitu kan target-targetnya nanti. Ini sedang disusun karena nanti juga akan ada pilkada serentak ya. Mungkin sudah diketahui juga oleh rekan-rekan. Bulan November termasuk Jakarta juga akan menyelenggarakan pilkada serentak dan akan mempunyai gubernur baru yang juga akan mempengaruhi bagaimana perencanaan ataupun kebijakan-kebijakan perkotaan yang ada di Jakarta selama 5 tahun ke depan nih nanti dengan gubernur baru ini ya. Ya kita belum tahu siapa gitu ya. Nah, di misi yang ketiga tadi terkait dengan Urban Space and Services Resilient Integrated, ini ada beberapa kebijakan ya atau arah kebijakan terkait dengan penghijauan, green city, kemudian mengurangi gas emisi rumah kaca, kemudian menerapkan konsep water adaptive city, kemudian meningkatkan city resilience, ketahanan kota, terus kemudian meningkatkan ketahanan pangan, dan mewujudkan sustainable waste management atau pengolahan sampah yang berkelanjutan. Nah, kita kembali tadi mengenai ruang terbuka hijau gitu ya atau green open space. Saat ini berdasarkan di website Jakarta 1 yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan gitu. Luas ruang terbuka hijau di Jakarta dari segi luasan itu kurang lebih 5,21%. Nah, tapi memang ini yang terdata oleh si dinas yang dimiliki oleh aset Pemprov DKI Jakarta. Nah, aset-aset milik pemerintah pusat yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta itu belum masuk ke dalam pemetaan ataupun inventarisasi ini gitu ya. Karena yaitu ada kendala dari kami terkait dengan koordinasi dan satu lain halnya, dan juga ini terus menjadi catatan kami begitu ya untuk terus berkoordinasi terutama dengan
Kementerian LHK, karena beberapa aset-aset pemerintah nasional, pemerintah pusat yang ada di Jakarta itu masih belum masuk ke dalam sistem pemetaan ruang terbuka hijau DKI Jakarta ini. Nah, meskipun demikian, kami juga terus tetap meningkatkan berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan selain kuantitas juga kualitas tadi yang saya sebutkan. Jadi taman-taman yang sudah ada itu ditingkatkan atau direvitalisasi, ditambahkan komponen hijau biru seperti tadi, sehingga penggunaan atau keberadaan taman tersebut menjadi lebih maksimal lagi. Jika diantaranya dengan membentuk returning the function of lands designated yang memang peruntukan lahannya untuk ruang terbuka hijau itu kita manfaatkan, kemudian mengakuisisi beberapa lahan yang lahan swasta mungkin yang dimiliki swasta mungkin yang terbengkalai gitu ya, kita coba manfaatkan melalui kerjasama dan lain sebagainya melalui mekanisme insentif dan disinsentif, juga menerapkan konsep green building sehingga diharapkan selain dengan kuantitas ataupun luas persentase RTH, secara kualitas diharapkan suhu udara maupun ruang terbuka hijau ini juga dapat meningkat. Nah, target kami ke depannya begitu ya, bersama-sama gitu dengan masyarakat dan berbagai kelompok stakeholders lainnya, itu merencanakan target pemenuhan 31,5% dari ruang terbuka hijau ini yang ada nanti di RT/RW tadi ya, Rencana Tata Ruang Wilayah 2044. Selanjutnya, nah, selain isu perubahan iklim, saat ini juga pemerintah Indonesia ya secara umum maupun kami di Pemprov DKI Jakarta juga mendukung kebijakan pemerintah nasional yang sekarang sedang memasuki babak baru atau ya babak baru terkait dengan penggunaan nilai ekonomi karbon atau economic value of carbon ya. Jadi dengan adanya pembangunan rencana rendah karbon Indonesia atau LCDI, di pemerintah nasional itu menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca secara nasional itu akan menurun dari baseline tahun 2010 ya, dari dokumen Enhanced National Determined Contribution, mungkin bisa di googling kalau misalnya mau dieksplor lebih lanjut. Pemerintah nasional Indonesia itu menetapkan penurunan target emisi gas rumah kaca sebesar 31,8% melalui usaha sendiri maupun 43,2% jika misalnya didukung oleh internasional gitu ya, oleh negara maju atau lembaga donor lainnya. Dan ini juga kami internalisasi dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah atau RPRKD, di mana di situ pertama kalinya suatu provinsi di Indonesia itu mempunyai semacam peraturan pembangunan rendah karbon. Pada saat itu belum ada provinsi lain yang memiliki peraturan yang sama. Nah, di dalam peraturan Pergub 90 2021 itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30% dari baseline tahun 2010 pada tahun 2030. Jadi targetnya 30% menurun di tahun 2030 si emisi gas rumah kaca ini. Perlu diketahui realisasi capaian terakhir tahun 2023 berdasarkan hasil inventory report yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, itu penurunan emisi gas rumah kaca di Jakarta sudah mencapai 25,4%. 25,4%. Nah, diharapkan ini sampai 2030 dapat tercapai ini dengan berbagai upaya-upaya mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh tidak hanya oleh Pemprov DKI Jakarta, juga ada yang dilakukan oleh sektor swasta termasuk BUMN, BUMD, maupun kelompok-kelompok masyarakat yang sudah diinventorisasi penurunan emisi gas rumah kacanya. Nah, di Pergub 90 itu juga ditargetkan net zero emission. Jadi pengurangan emisi tidak ada emisi sama sekali gitu ya. Artinya net zero emission itu di tahun 2050. Nah, ini lebih cepat dari target pemerintah pusat atau nasional. Pemerintah pusat itu melalui di dalam dokumen Enhanced NDC yang paling atas itu menyebutkan target nasional itu bahkan di 2060, target untuk net zero emission atau bahkan lebih cepat bahasanya ya. Nah, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menetapkan target lebih awal yaitu di tahun 2050, which is sekitar 25 tahun lagi gitu ya dari sekarang. Dan selanjutnya, selain Pergub 90 itu juga kami sudah memiliki SK Gubernur atau Surat Keputusan Gubernur nomor 209 tahun 2023
tentang pembentukan kelompok tim kerja mitigasi dan adaptasi bencana iklim atau Special Task Force ya on Climate Disaster Mitigation and Adaptation. Bisa disingkatnya biasanya tim MABI, mitigasi dan adaptasi bencana iklim. Nah, tim MABI ini terdiri dari berbagai dinas-dinas ataupun SKPD yang beranggotakan juga dari pihak luar atau non-government actors gitu ya, diantaranya dari pihak BUMN, BUMD, kemudian ada akademisi dan riset center, perguruan tinggi maupun LSM baik internasional maupun yang lokal begitu ya. Di dalam tim MABI ini ada 5 kelompok kerja atau pokja atau working group, yaitu pertama terkait pokja mitigasi, pokja adaptasi, kemudian ada pokja pendanaan dan kerjasama gitu, kemudian ada pokja komunikasi dan yang terakhir pokja riset dan inovasi. Nah, masing-masing pokja ini diketuai oleh dinas-dinas yang berbeda begitu ya, supaya kita berharap urusan mitigasi atau urusan perubahan iklim ini tidak hanya merupakan urusannya teman-teman dari dinas lingkungan hidup saja, tapi juga seluruh berbagai dinas-dinas yang terkait lainnya. Karena kan urusan lingkungan hidup kan juga ada berkaitan dengan seluruh dinas begitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai macam, misalnya di urusan mitigasi itu diketuai oleh dinas perhubungan. Karena berdasarkan inventory report Dinas Lingkungan Hidup emisi gas rumah kaca Jakarta itu 5 emitter terbesar yang ada di Jakarta itu. Yang pertama itu sektor transportasi. Sektor transportasi, kemudian kedua sektor pembangkit atau energi, yang ketiga itu sektor industri, kemudian yang keempat itu sektor rumah tangga, dan yang terakhir itu sektor persampahan. Nah, sektor transportasi dan energi atau yang urutan top 2-nya itu ketika dijumlahkan mereka menghasilkan emisi 78% dari jumlah emisi yang ada di udara Jakarta. Jadi ketika kita bisa berusaha untuk fokus menurunkan 2 aja sektor emisi tersebut, transportasi dan energi, itu sudah akan sangat membantu sekali untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Jakarta sebesar 78% begitu. Harapannya sih demikian ya, kami akan berfokus ke dalam 2 sektor itu di dalam perencanaan pembangunan. Nah, selanjutnya tadi saya sebutkan bahwa pemerintah Indonesia tahun lalu ya, tepatnya tanggal 26 Desember sudah melaunching Bursa Karbon Indonesia atau Indonesia's Carbon Exchange di Bursa Efek Indonesia ya, selaku organisasi atau institusi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan bursa karbon ini, namanya IDX Carbon begitu ya di sana. Nah, di sini dengan adanya nilai ekonomi karbon ini, karena kan di dunia internasional itu sebenarnya banyak sekali dana-dana atau pendanaan-pendanaan yang dimiliki ataupun yang ingin disalurkan oleh negara maju ataupun oleh lembaga donor kepada negara-negara berkembang ataupun yang negara least develop ya, atau mungkin negara kurang berkembang. Nah, ataupun negara-negara kecil gitu yang terdampak oleh perubahan iklim. Sehingga kita perlu nih menangkap kecepatan atau potensi-potensi pendanaan tersebut, supaya karena urusan pendanaan iklim ini kan membutuhkan anggaran yang sangat besar sekali ya, kan berbagai sektor harus dilakukan gitu ya, menurunkan emisi tadi sektor transportasi, berarti kan kita perlahan juga harus membangun transportasi publik supaya masyarakat itu mau shifting, mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi yang lebih banyak emisinya, beralih menggunakan transportasi publik. Sementara pembangunan infrastruktur publik di Jakarta itu ya tidak mudah gitu ya. Ya, secara bertahap Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen menambah rencana jalur MRT ya, sekarang sedang dibangun jalur fase 1A ya, dari Bundaran HI nanti sampai ke Kota Tua, nanti dari Kota Tua ke Ancol. Juga sedang ada perencanaan jalur MRT dari East West gitu ya. Kalau tadi kan selama ini kan yang sudah ada tuh North South ya, dari Lebak Bulus sampai nanti ke kota atau Ancol di utara. Nah, nanti ada rencana MRT East West juga barat ke timur, yaitu baratnya itu di Balaraja, Tangerang, kemudian di timurnya itu di Medan Satria ya, kalau nggak salah di Bekasi. Jadi itu juga bagian dari perencanaan pembangunan transportasi publik yang sedang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, kembali lagi tadi ke nilai ekonomi karbon begitu ya. Ada beberapa peraturan pemerintah gitu, PP nomor 46 tahun 2017, kemudian ada Perpres nomor 98 tahun 2021
tentang implementasi atau tata laksana nilai ekonomi karbon dan diturunkan lagi oleh Peraturan Menteri LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 21 tahun 2022 tentang tata laksana implementasi nilai ekonomi karbon, di mana di situ bisa diatur bagaimana sih peran seluruh aktor begitu ya, siapa saja yang bisa berperan dalam nilai ekonomi karbon ini. Karena di dalam nilai ekonomi karbon ini kan ada 4 mekanisme ya yang diatur dalam Permen LHK itu. Bagaimana mekanisme untuk nilai ekonomi karbon atau NEK ini? Yang pertama terkait dengan perdagangan emisi. Di dalamnya ada offset dan perdagangan yang pertama terkait offset dan perdagangan karbon di dalamnya perdagangan emisi itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pembayaran berbasis kinerja atau result based payment. Nah, kalau result based payment ini mungkin kalau misalnya rekan-rekan googling ataupun ingin mencari tahu, pemerintah Indonesia itu merupakan mempunyai program REDD plus gitu ya, Reductions Emissions from Deforestation and Deconstruction. Nah, jadi intinya adalah kita menjaga hutan-hutan kita di Indonesia ini sehingga negara maju mau membayar kita karena kita udah berusaha untuk menjaga hutan kita. Nah, kebetulan pemerintah Indonesia sudah mendapatkan beberapa dana begitu ya dengan program REDD Plus ini dengan menjaga hutan-hutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi. Nah, yang salah satu pemberi dananya itu diantaranya negara Norwegia, setahu saya ya. Tapi nanti ada beberapa skema-skema lain yang pemerintah Indonesia juga mendapatkan insentif dari menjaga hutan itu tadi. Dan juga pemerintah pusat ya, melalui Kementerian Keuangan maupun BPDLH ya, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup itu sedang juga mempunyai beberapa program skema-skema climate funding seperti ini ya. Selain REDD Plus ini diantaranya kemarin juga saya sempat menghadiri suatu acara yang dihadiri juga oleh Direktur Utama BPDLH Kementerian Keuangan. Di antaranya itu seperti ada namanya coral bonds begitu ya. Jadi kita menjaga koral kita ataupun terumbu karang karena kan memang salah satu terumbu karang itu kan penyerap emisi yang besar ya dibandingkan dengan hutan gitu ya. Koral itu juga merupakan salah satu penyerap emisi, makanya pemerintah Indonesia berfokus menjaga koral di area tertentu sehingga nanti mendapatkan dana-dana bantuan dari pihak donor ataupun negara maju untuk menjaga, karena kita berupaya untuk menjaga terumbu karang tersebut. Nah, next step-nya apa nih gitu kan, Pemprov DKI Jakarta khususnya terkait dengan implementasi nilai ekonomi karbon ini terus mengakselerasi pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus juga sebagai sumber alternatif bagi pendapatan asli daerah. Gunanya apa? Untuk mengurangi beban pendanaan yang dialokasikan oleh APBD terhadap aksi-aksi iklim, karena tadi pendanaan untuk perubahan iklim ini kan tidak murah ya, sangat mahal sekali gitu ya, berbagai sektor atau kegiatan yang harus dilakukan. Dan ini membutuhkan penganggaran yang banyak. Tidak semuanya pemerintah tidak mampu untuk mendanai semuanya. Makanya perlu namanya creative financing, tadi menggali sumber-sumber pendanaan lainnya dari berbagai sektor ataupun berbagai skema-skema pendanaan. Tadi seperti yang REDD Plus itu gitu ya. Tapi kan itu di tingkat nasional. Nah, di tingkat Pemprov DKI Jakarta kami juga sedang mengeksplorasi bagaimana sih mungkin kita mendorong BUMD di DKI Jakarta untuk misalnya untuk dipersiapkan masuk ke dalam bursa karbon itu, misalnya kayak MRT atau PT Transjakarta misalnya, karena kita telah men-shifting orang menggunakan public transportasi, kita bisa mengklaim ataupun bisa di situ nanti diperjualbelikan namanya SPE, sertifikat pengurangan emisi yang diperjualbelikan di dalam pasar karbon itu. Nah, bagaimana Pemprov DKI Jakarta maupun BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta itu kita mempersiapkan mereka untuk memproses kegiatan-kegiatan yang dapat mendapatkan sertifikat pengurangan emisi tadi sehingga dapat diperjualbelikan di bursa karbon seperti itu. Dan saat ini juga kami sedang menyusun Pokja khusus ya, tim khusus untuk implementasi nilai ekonomi karbon tadi. Nah, baik, selanjutnya dapat saya sampaikan beberapa aksi atau inisiatif green dan climate actions yang sudah dilakukan dan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama terkait sektor efisiensi energi, yaitu pertama penerapan konsep green building di public school ya, di sekolah dasar negeri ya, terutama. Ini ada 4 lokasi sekolah negeri yang sudah menerapkan konsep green building, beberapa diantaranya ada di Ragunan,
yang lokasi lainnya saya lupa begitu. Mungkin bisa di googling lebih lanjut. Ini sudah ada informasinya di internet tentang penerapan green building ini di sekolah negeri. Kemudian juga dalam membangun rusunawa yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta juga kami sudah menerapkan konsep-konsep green building, diantaranya ada di rencananya sedang dibangun di sekarang itu di Rusun Jagakarsa namanya. Dan yang sudah dibangun sebelumnya ada di Rusun Pesakih di Daan Mogot, Jakarta Barat. Kemudian selain itu juga kami membangun WWTP itu Wastewater Treatment Plant ya, instalasi pengolahan air limbah, yaitu IPAL di Kali Krukut di dekat ini lokasinya dekat dengan Sampurna Strategic Square di Jalan Sudirman. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang familiar dengan Jakarta kan Jalan Sudirman tuh ada Sampurna Strategic Square. Nah, di sebelahnya Sampurna Strategic Square tuh ada nih IPAL Krukut namanya, instalasi pengolahan air limbah Kali Krukut yang sudah menerapkan konsep green building juga dengan apa dinding apapun bangunannya itu berbentuk banyak hijau-hijaunya seperti green wall-nya. Nah, untuk sektor perluasan penggunaan renewable energy juga DKI Jakarta sudah memiliki Rencana Umum Energi Daerah atau RUED ya, Regional Energy Master Plan. Di sini sudah ditargetkan berapa sih tingkat efisiensi penggunaan energi baru terbarukan ya atau EBT sampai dengan tahun 2050. Dan juga Pemprov DKI Jakarta terus memasang beberapa solar fotovoltaik ya, solar panel di beberapa bangunan Pemda, diantaranya yaitu di bangunan sekolah dasar, di bangunan sekolah-sekolah SD maupun SMP. Selain itu juga kami sedang membangun juga di rumah sakit atau RSUD yang ada di Jakarta. Kemudian juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi atau Dinas TKTE begitu setiap tahun melakukan audit energi banyak 10 gedung milik Pemda, dan itu sekarang ini sudah tahun ketiga ya, jadi kurang lebih tahun 2024 ini tahun ketiga, jadi kurang lebih sudah ada 40 sampai 60 gedung Pemda yang sudah diaudit energinya. Nah, harapannya kita bangunan itu sudah diaudit, kita bisa mengetahui bagaimana berapa besar sih energi yang sudah dikonsumsi bangunan tersebut sehingga kita dapat melakukan rencana penurunan energinya gitu kan supaya lebih efektif dan tidak membebani anggaran kan, karena energi yang berlebihan gitu kan lebih mahal ya untuk operasional, maintenance dan lain-lainnya ya untuk membayar rekening listrik maupun air begitu, dan itu kita coba menerapkan dengan melakukan audit energi tadi. Nah, selanjutnya untuk sektor penggantian bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, saat ini itu bis Transjakarta ya, BUMD kami itu sudah memiliki 100 bis listrik atau bis EV yang sudah beroperasi, dan 2024 ini rencana ditambah 200 unit lagi. Jadi total nanti akhir 2024 ada 300 bis EV ya, electric vehicle yang beroperasi di wilayah Jakarta. Kemudian juga kami terus bekerja sama dengan berbagai sektor swasta untuk menyediakan atau mengadakan SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ya, atau SPBKLU juga. Dan selain itu juga kita berupaya untuk melakukan transfer BBM dari kendaraan dinas operasional milik Pemda ke kendaraan listrik. Nah, selain itu terkait dengan sektor penggunaan transportasi publik dan non-motorized vehicle, kita juga terus membangun kawasan TOD atau Transit Oriented Development, ataupun juga menggabungkan beberapa hubs begitu transportasi publik. Contohnya ini yang ada di CSW di wilayah Blok M begitu, yang sudah mengintegrasikan antara busway dan MRT kalau nggak salah ya, saya lupa. Busway dan MRT ya, busway koridor dan Transjakarta, dan MRT yang ada di kawasan ASEAN ya, MRT ASEAN yang ada di sebelahnya. Nah, selain itu juga kami terus membangun LRT dan MRT. LRT juga ada didukung juga oleh Kementerian Perhubungan melalui LRT Jabodebek ya, yang saat ini sudah beroperasi juga LRT Jabodebek. Selain itu juga kami juga punya LRT Jakarta yang sekarang sudah beroperasi dari Pegangsaan 2 sampai Velodrome ya, Jakarta Timur, dan sekarang sedang proses konstruksi. Kalau teman-teman melewati Jalan Pemuda dan Jalan Pramuka itu sedang dibangun
dari Velodrome ke Stasiun Manggarai. Jadi nanti ada LRT yang nyambung dari Velodrome itu ke Stasiun Manggarai, karena nanti Manggarai memang direncanakan untuk menjadi transportation hubs yang ada di Jakarta. Dan itu juga Pemprov DKI Jakarta terus mendorong revitalisasi trotoar gitu ya, sidewalk construction. Gunanya apa? Untuk membuat orang mudah mengakses transportasi publik dengan menyediakan trotoar yang layak dan aman dan nyaman begitu. Dari sisi waste management atau pengolahan sampah, melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta mendorong pemilahan sampah yang ada di wilayah di rumah tangga gitu ya, melakukan pemilahan dari sumber. Nah, itu melalui namanya program bidang pengolahan sampah lingkup RW. Jadi masing-masing RW di wilayah Jakarta itu diberikan sosialisasi oleh petugas dari yang dibayar juga oleh Dinas Lingkungan Hidup, di hire begitu, pekerja lepas perorangan namanya. Dan itu untuk mendampingi dan membantu mensosialisasikan pada masyarakat untuk memilah sampah. Nah, di TPST Bantar Gebang sendiri memang kan sudah penuh, hampir penuh ya kapasitasnya di sana. Kurang lebih sehari itu sekitar 7.500 ton sampah dari Jakarta diangkut ke sana. Dan di sana kami sudah membangun beberapa instalasi, diantaranya adalah RDF atau Refuse Derived Fuel dan Landfill Mining. Nah, RDF ini tuh membakar kapasitasnya 2.000 ton per hari. Jadi sampah lama yang sudah menggunung berpuluh-puluh meter di sana di Bantar Gebang itu 1.000 ton per hari, dan 1.000 ton sampah baru yang datang setiap hari tadi dari 7.500 tadi itu diolah dalam instalasi fasilitas RDF ini. Gunanya nanti dibentuk semacam palet ataupun dibentuk shredded gitu ya, bentuknya shredded sampah untuk nanti dijual ke off-taker. Off-takernya adalah pabrik semen. Jadi si sampah yang hasil dari RDF ini menjadi bahan bakar untuk industri semen atau pabrik semen. Kita sudah kerjasama, Dinas Lingkungan Hidup kerjasama dengan PT Indosemen dan PT Solusi Bangun Indonesia ya, atau SBI. Nah, harapannya secara perlahan, selain yang ada di Bantar Gebang ini, juga kami sedang melakukan proses konstruksi pembangunan RDF serupa dengan kapasitas lebih besar lagi, 2.500 ton per hari, yaitu berlokasi di Rorotan, Jakarta Utara. Nah, harapannya nanti supaya sampah-sampah yang diangkut dari Jakarta itu tidak melulu harus ke Bantar Gebang, tapi selesai di wilayah Jakarta, yaitu di Rorotan itu kan itu masuk wilayah Jakarta. Jadi untuk mengurangi juga transportasi dan biaya untuk mengangkut sampah ke Bantar Gebang. Nah, makanya kami juga membangun sampah RDF di Rorotan tersebut. Nah, di Bantar Gebang sendiri juga ada fasilitas PLTSA ya, pembangunan listrik tenaga sampah atau waste to energy, yang dengan kapasitas 100 ton per hari, itu juga menghasilkan energi listrik kurang lebih 750 megawatt untuk digunakan operasional dari kantor UPST atau Unit Pengolah Sampah Terpadu yang mengelola Bantar Gebang di sana di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Baik, selanjutnya. Nah, kami di Bapeda juga dari segi perencanaan makro ini sedang mengembangkan sebuah konsep perencanaan kerangka kebijakan ya, atau framework policy concept. Kita menyadari bahwa pelibatan stakeholder itu kan berbagai pihak ya, dari misalnya penggunanya, kemudian ada komunitas, ada NGO, terus ada sektor swasta baik informal maupun formal, kemudian ada kami local government, ada national government. Nah, pelibatan stakeholder ini kan berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Dan ini harus terus diupayakan dan untuk mengurangi berbagai aksi-aksi iklim ya, terkait dengan pengembangan ruang terbuka hijau, kemudian penyediaan air bersih, kemudian pengolahan sampah, terus dengan pengurangan penggunaan industri dan industri yang lebih ramah lingkungan, kemudian penggunaan public transport dan penyediaan EBT. Nah, bagaimana sih untuk mewujudkan suatu lingkungan atau ya berbagai aspek untuk keterlibatan stakeholder tersebut dari segi aspek lingkungannya, aspek sosiokulturalnya, finansial, teknis, institusional, dan maupun polisi legalnya. Dan ini diharapkan ketika misalnya pelibatan stakeholder dalam berbagai bidang aspek-aspek tersebut diharapkan menghasilkan impact atau benefit, yaitu diantaranya untuk penguatan economic improvement, peningkatan ekonomi, kemudian ada perwujudan
lingkungan hidup perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kemudian meningkatkan empowerment, pemberdayaan, dan inklusivitas. Tadi dengan berbagai komunitas yang ada di masyarakat, itu kita bagaimana menggerakkan komunitas-komunitas itu untuk mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi aksi-aksi atau perubahan iklim ini. Kemudian juga untuk mempercepat akselerasi infrastruktur yang ada di Jakarta, sehingga diharapkan ketika impact benefit itu terjadi akan kembali lagi give back to the society and kepada loop yang berikutnya, sehingga terjadi sebuah siklus yang terus-menerus begitu ya. Jadi harapannya ini akan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan berbagai stakeholder yang terkait. Nah, mungkin sudah mencapai akhir dari pemaparan saya, bahwa saya mengambil quote dari Henry Ford ya, bahwa coming together itu is the beginning, but staying together is progress, and working together is success. Jadi kami berharap bahwa urusan perubahan iklim ini, terutama untuk mewujudkan kota yang hijau gitu ya, sustainable green cities, itu tidak bisa pemerintah daerah sendiri gitu ya yang berperan. Harus berbagai stakeholder juga turut mendukung program pembangunan kami. Nah, makanya saling bekerja sama, kolaborasi, dan kami juga membuka open wide untuk berbagai hal yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasi perubahan beberapa dampak perubahan iklim, dan upayanya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian perekonomian masyarakat dengan mengurangi, diantaranya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya, kalau dari segi lingkungan hidup. Karena itu adalah suatu tantangan bersama yang harus kita jawab, ataupun kita hadapi bersama begitu ya. Sehari-hari kita sudah mengalaminya gitu untuk aspek perubahan iklim ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Demikian paparan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali insight-nya Bapak Fadli. Jadi sebenarnya untuk Greener Jakarta itu memang lebih, ini sangat komprehensif ya Pak ya, karena kami di sini jadi mendapatkan insight baru ya terkait tadi seperti REDD+, kemudian Ya, juga beberapa peraturan atau kebijakan pemerintah terkait dengan ini ya, pelaksanaan untuk yang climate change tadi juga. Climate change ini kami memang kami bisa lebih simpati Pak, karena dari segi pemahaman kami tidak, ini pasti saya yakin Bapak Fadli yang lebih paham, tapi memang sangat besar ya Pak ya, untuk apa yang dia cakup, serta juga impact-nya juga pasti tidak hanya satu Jakarta gitu Pak. Nanti akan berimplikasi ke satu Indonesia. Kemudian ya. juga ini untuk yang green building ini tadi di daerah ini ya Pak, Jakarta Timur atau di mana tadi? Yang mana kalau yang public school itu banyaknya di Jakarta Selatan ya, setahu saya ada di Ya. kawasan Ragunan gitu ya, SD negeri berapa gitu. Mungkin bisa di googling, ada sih informasinya, tapi saya lupa data Oh iya. SD mana aja gitu. Kalau yang di tengah itu Rusunawa di dan Mogot, dan dengan konsep green building. Selain itu juga kami sedang membangun di Rusunawa Jagakarsa di Jakarta Selatan. Jagakarsa. Berarti memang di Ya, Jakarta Selatan ini lebih ini ya Pak ya, maksudnya saya dengar dari beberapa salah contohnya ini udah sangat banyak yang develop itu jadi terkait dengan green building, kemudian juga apa namanya, kantor Menaker, kemudian juga transportasi publik ya tadi ya Pak ya. Ternyata kita tuh ya, baru tahu bahwa transportasi publik tuh dia bisa dimasukkan dalam eh, pasar karbon ya, dengan adanya sertifikat pengurang emisi ya tadi ya. iya. Ya, di Permen LHK ya nomor eh, 21 tahun 2022 ini yang saya sebutkan, ini memang sudah diatur beberapa bagaimana sih caranya untuk supaya kita bisa memproses atau mau mengurus untuk penerbitan si sertifikat pengurangan emisi itu. Memang ada prosedur-prosedurnya begitu ya, ada menyusun dokumen rencana aksi mitigasi, kemudian ada verifikasi dan validasi oleh pihak pihak ketiga yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional atau KAN begitu ya, pihak ketiga yang independen, sehingga dapat divalidasi, dan itu ketika nanti sudah divalidasi dan verifikasi, baru bisa diterbitkan SPE. SPE nanti baru diperjualbelikan begitu ya, ibaratnya di bursa karbon itu gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan googling SRN PPI KLHK, nah di situ adalah website
untuk si bursa karbon itu tadi. Bahkan kalau bisa dilihat di situ, individu tuh bisa membeli gitu ya di situ. Kalau misalnya ataupun punya acara nih, misalnya Yoi nih mau bikin acara yang besar gitu, di mana pesertanya di encourage untuk mengurangi emisi dengan cara membeli emisi di situ, itu bisa gitu. Jadi ketahuan tuh nanti siapa peserta-pesertanya, individu tuh bisa muncul namanya di situ. Saya misalnya beli sekian emisi, sekian emisi satuannya satu gitu ya, satu SPE gitu misalnya saya beli, bisa terlihat di situ semua transaksinya. Seperti itu, Mas Angga. Halo? Oke, Pak Fadli, saya mau bertanya sebenarnya. Ya, Perkenalkan, silakan Kevin. saya Kevin, salah satu anggota YOI juga bersama Kak Angga di sini. Jadi terima kasih udah menarik banget tadi tentang Green City, dan konsep Green City ini kan juga menurut saya cukup baru di 3 tahun belakangan ini gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya itu sebenarnya ketika kita berbicara tentang Green City itu kan climate change itu, eh, kita ngomongin juga tentang polusi udara dan juga air tanah yang membuat di sini konteksnya kan Jakarta akan diprediksi beberapa bagiannya akan terendam air laut Ya, seperti itu kan. thinking Nah, ya. apakah itu juga salah satu strategi dari Pak Fadli itu dan tim di Pemprov DKI itu yang dimasukkan dalam NDC khusus di Jakarta atau seperti apa? Terima kasih sebelumnya. Ya, makasih Mas Kevin. Langsung saya jawab aja ya, mungkin. Ya. Ya, Dinas Sumber Daya Air begitu dalam hal ini itu memang kami juga salah satu terkait dengan land subsidence gitu ya atau penurunan muka tanah. Nah, itu kan dipengaruhi oleh banyaknya ekstraksi air bawah tanah atau groundwater gitu. Dan kalau misalnya eh, memang memang tidak dapat dipungkiri begitu ya, kenapa banyak masyarakat baik rumah tangga maupun bahkan industri yang skala besar atau bahkan mall gitu ya yang komersial gitu masih menggunakan penyedotan air bawah tanah itu karena memang mungkin dari satu sisi supply yang bisa digunakan yang bisa disediakan oleh Pamjaya melalui perpipaan itu mungkin masih belum sebanding dengan demand-nya gitu ya. Jadi demand-nya lebih besar dibandingkan supply-nya sehingga masyarakat banyak yang masih menggunakan penyedotan air bawah tanah. Nah, meskipun demikian, Pemprov DKI Jakarta sudah menetapkan ada namanya zona zobat begitu ya, zona bebas air tanah. Itu ada beberapa lokasi, tapi saya lupa di mana aja gitu karena sebenarnya ada berkaitan dengan seksi sebelah saya, bukan bukan di wilayah, bukan di kerjaan utama saya, tapi saya tahu bahwa di Zobat itu apa Morizobot itu sudah dilarang untuk ekstraksi air bawah tanah dan termasuk juga kami sudah menerapkan pengawasan terhadap pihak-pihak melakukan penyedotan air bawah tanah itu yang masif begitu ya, yang yang kedalamannya tuh lebih dari misalnya 100 meter gitu ya, yang kalau yang permukiman atau rumah tangga tuh kan paling dia hanya di atas atau di surface saja 30 meter sampai 50 mungkin itu tidak terlalu itu masih tergolong air 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 bawah tanah yang dangkal gitu. Tapi ketika yang sudah air bawah tanah yang sangat dalam yang justru sangat mempengaruhi ketersediaan air dalam jangka panjang, nah itu yang nanti yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada pengawasannya dan penindakannya karena mereka dianggap melanggar begitu. Karena memang ada aturannya, kalaupun mereka itu harus ada izinnya, izin penggunaan air bawah tanah. Kalau ada izin, mereka harus membayar sejumlah tertentu gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman Dinas Lingkungan Hidup. Kalau izinnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Nah, hal-hal itulah supaya untuk kita mengawasi bagaimana eh, kita menjaga air bawah tanah ini juga penurunannya tuh jangan terlalu eh, jangan terlalu cepat begitu ya. Berdasarkan hasil studi mungkin kalau teman-teman yang ada di ITB mungkin familiar dengan terutama yang di jurusan teknik geodesi dan geomatika gitu ya. Ada dan kemarin juga sempat sempat bukan viral ya, sempat naik juga ya isunya ya terkait dengan land subsidence yang ada di Jakarta, yang di Jakarta the fastest sinking city in the world begitu ya. Bahkan itu
bahkan Presiden Amerika Joe Biden pun waktu itu menyatakan bahwa Jakarta akan terendam dalam waktu 2000 kurang lebih 2050 ya, kalau misalnya pemerintah tuh tidak melakukan apa-apa atau business as usual. Nah, since then sebenarnya sebelum itu pun dan kami terus juga melakukan upaya-upaya bagaimana untuk mengurangi eh, pelambatan laju tren land subsidence itu gitu. Di antaranya dengan melarang zona bebas air tanah itu, kemudian menerapkan sanksi ataupun penerapan pajak yang tinggi bagi pihak-pihak yang mau menggunakan air bawah tanah seperti itu. Nah, hal-hal itu upayanya dari tahun 2020 sampai 2024 ini dari studinya Dr. itu tadi Hairi Andreas dari tim geodesi ITB itu juga menunjukkan pelambatan terhadap penurunan muka tanah atau land subsidence. Jadi harapannya eh, penurunan land subsidence itu tidak terlalu cepat gitu ya, kita perlambat dengan kita jaga, kemudian industri kita alihkan keluar wilayah Jakarta gitu di antaranya. Dan itu juga relokasi industri, itu juga salah satu faktor eh, untuk mengurangi laju pertumbuhan land subsidence di Jakarta. Kebijakan-kebijakan tata ruangnya juga diupayakan untuk bagaimana supaya jangan banyak kegiatan-kegiatan yang menggunakan air bawah tanah dalam gitu ya di Jakarta. Seperti itu Mas Kevin. Oh iya, saya berarti mengapresiasi langkah Pemprov DKI. Artinya nanti akan ada sobat sobat ya tadi namanya zona bebas air tanah Zona itu akan bebas air tanah. Ya, itu akan lebih luas ya berarti, dan berarti ya kan harapannya demikian. berarti kan juga kemungkinan nanti Pam Jaya akan juga mensuplai air bersih yang lebih banyak, dan akhirnya Betul. satu Jakarta mungkin akan pakai air pam semua kemungkinan ya di masa depan gitu. Ya, Dan harapannya demikian. mungkin satu lagi tadi yang belum kejawab itu kayak polusi udara itu kan, karena kan tadi saya lihat di presentasinya dari renewable energy, sedangkan pembangkit itu kebanyakan di luar daerah otorita daripada DKI, dan juga Ya. di industri gitu semacam asapnya dan kawan-kawan. Ya, baik. Memang terkait dengan polusi gitu ya. Ya kalau misalnya kita tahu gitu, kalau kita ngomongin polusi itu dia eh, cross boundaries gitu ya. Udara itu kan tidak ada ininya wilayah administrasinya ya. Dia berhembus kemanapun dia angin berhembus gitu kan. Nah, untuk itu makanya Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan kerjasama dengan Pemda sekitar, di antaranya dengan melakukan integrasi data uji emisi. Integrasi data uji emisi dari sistem yang ada di Jakarta dengan ada Kementerian melalui aplikasinya uji emisi Kementerian LHK namanya SIUMI, Sistem Uji Emisi. Dan itu yang sudah digunakan oleh Bodetabek gitu. Nah, Jakarta punya sistem emisi namanya Elang Biru. Nah, itu diintegrasikan datanya. Jadi ketika misalnya mobil-mobil ataupun kendaraan yang sudah uji emisi dari wilayah Bodetabek ketika masuk ke Jakarta, kan di Jakarta tuh ada beberapa lokasi disinsentif parkir. Nah, melalui Dinas Perhubungan itu kita ada 13 dan akan meningkat juga menjadi 53 lokasi ya, setahu saya. Itu lokasinya ada di gedung-gedung Pemda maupun di pasar, contohnya, atau enggak di yang kalau misalnya dekat balai kota itu ada di parkiran IRTI Monas gitu ya. Jadi kalau masuk ke lapangan parkir Monas itu diterapkan disinsentif parkir. Jadi kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi emisi ataupun yang belum memenuhi yang belum uji emisi itu dikenakan tarif parkir tertinggi. Tarif parkir tertinggi itu namanya disinsentif parkir kan. Tapi kalau misalnya dia sudah memenuhi uji emisi ya dia bayarnya normal gitu ya. Jadi tidak ada pengenaan biaya sanksi. Nah, untuk itu harapannya ketika uji emisi dengan pemerintah daerah sekitar itu diharapkan masyarakat itu mau gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau terkait dengan polusi udara ini kami jujur saja di pemerintah daerah atau Jakarta khususnya itu tidak bisa bergerak sendiri gitu ya, karena ada faktor kebijakan nasional yang turut juga mempengaruhi bagaimana animo masyarakat untuk melakukan uji emisi gitu kan. Sederhananya gini deh, kalau misal masyarakat Indonesia itu kan quote-unquote pinter gitu ya, pinter sekali dalam hal mengakali peraturan ataupun suatu kebijakan pemerintah gitu.
Artinya kalau misalnya selama mereka nggak ada sanksi ataupun nggak ada benar-benar berdampak buruk buat mereka, mereka nggak akan ngelakuin itu gitu. Mesti bener-bener masih ibaratnya kayak mesti tangan besi dulu, lo kena denda, kena sanksi, baru deh mereka ngikut gitu. Kalau selama nggak ada sanksinya atau nggak ada ngaruhnya buat mereka kena sanksi atau apa atau hukuman apa, ya mereka nggak akan ngelakuin gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya salah satu contohnya nih kenapa uji emisi di Jakarta khususnya atau mungkin di Jabodetabek itu kayak naik turun gitu ya, animo masyarakatnya karena ya itu karena tidak dilingkan, tidak menjadi requirement bahwa uji emisi itu wajib ketika misalnya kita mengurus STNK gitu ya. Atau mungkin harusnya eh, itu adalah sebagai salah satu environmental tax itu memang belum ada di Indonesia nih, ini environmental tax itu. Bagaimana kan kalau teman-teman belajar eksternalitas negatif gitu ya. Jadi polluter pays principle. Orang yang mau mengeluarkan emisi itu dia harus bayar lebih gitu kepada misalnya pemerintah ataupun kepada pihak pengelola yang mengurusi itu gitu. Nah, itu masih belum ada gitu aturannya si polluter pays principle ini. Nah, if only gitu ya misalnya si uji emisi dijadikan syarat untuk penerbitan STNK dan lain-lainnya, ya insya Allah itu tingkat uji emisi masyarakat itu akan naik terus kan karena kan mereka pasti berpikir mereka nggak akan bisa dapat STNK kalau misalnya mereka belum uji emisi gitu. Nah, selama itu tidak diwajibkan mereka harus uji emisi itu mereka nggak akan ngelakuin gitu. Jadi sifatnya masih voluntary ataupun ya sukarela gitu ya. Kalau misalnya ya yang sadar lingkungan ya ikut, kalau enggak gitu kan. Karena kan itu ada cost lagi ya untuk uji emisi dan lainnya itu ada cost ya kurang lebih 200.000 ya kalau misalnya di bengkel umum. Itu 200.000 untuk uji emisi ya mungkin untuk orang-orang kan pasti akan berpikir ngapain gue bayar 200.000 untuk uji emisi terus gue nggak dapat denda apa-apa juga kok misalnya kalau gue nggak ikut uji emisi. Nah hal-hal kayak gitu tuh kan orang Indonesia tuh paling pinter ya misalnya ketika hukum itu ataupun suatu kebijakan itu belum berdampak langsung gitu terhadap hidup mereka, ya mereka nggak akan mau ngelakuin itu gitu. Nah itu hal yang kadang-kadang tuh kami di pemerintah daerah itu ya hanya bisa semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan, even though itu kebijakannya ada di pemerintah pusat gitu. Termasuk kayak misalnya tadi ngomongin pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tuh eh, uh, mostly katakanlah kita mau shifting nih ke kendaraan listrik. Nah, tapi listrik yang dihasilkan yang digunakan oleh kendaraan listrik itu kan asalnya dari mana? Dari PLTU kan atau PLTA lah, pembangkit listrik yang uh, masih masih bersumber dari batu bara, masih coal fuel gitu loh, masih menggunakan uh, bahan bakar fosil, batu bara untuk mengenerate listrik di PLTU tersebut begitu. Nah, sementara kalau di negara maju itu bahkan PLTU itu kan ditutup gitu dan digantikan oleh renewable energy EBT. Dari mana? Dari kincir, dari hidro, dari apa segala macam. Nah, ini pemerintah Indonesia saja Kementerian SDM baru berencana menutup PLTU batubara saja tahun 2050, which is 25 tahun lagi gitu loh. Ini jadi kan kayak gimana ya? Kalau kalau dibilang pemerintah nasional itu demen banget gitu, netapin target tinggi gitu, ambisius di forum-forum konferensi internasional kayak di COP, Conference of Parties yang climate change yang setiap tahun dilakukan, tapi kebijakannya yang dilakukan oleh kementerian itu nggak inline gitu dengan target presiden atau target nasional gitu. Jadi pemerintah daerah tuh ya jadi gimana ya? Kami jadi ya salah kayak buah si malakama gitu. Kita bikin kebijakan sendiri tapi ternyata itu nggak didukung sama kebijakan nasionalnya gitu. Contohnya kayak ya gampang juga deh kayak pembatasan kendaraan misalnya. Itu kan kayak negara maju dan sebagainya. Gimana kita mau membatasi kendaraan ya batasi dong penjualan mobil gitu, penjualan motor. Motor aja sehari 1 juta atau terjual di Jakarta. Katakanlah kayak gitu gitu kan dengan ya mekanisme-mekanisme disinsentif orang jangan jangan gampang lah punya motor gitu ya disusahin. Nah sekarang dimudahin bahkan tanpa DP orang bisa bawa motor gitu kan bisa punya motor. Hal-hal kayak gitu tuh yang kadang-kadang tuh ya saya pribadi gitu ya melihat ini ya kayak ya percuma kita bikin kebijakan-kebijakan segala macam tapi kalau misalnya grand design dari suatu policy itu tuh nggak dijalanin gitu oleh pihak-pihak yang berwenang di atas sana gitu ya. Ya, maksudnya kami juga di level pemerintah daerah, jadinya yang melakukan apa semaksimal mungkin yang kami bisa, regardless dari keterbatasan kewenangan kami begitu. Paham ya kurang lebih ya Mas Kevin ya?
Iya benar banget sih, saya setuju banget sama Pak Fadli. Dan good luck aja, Pak. Karena kan ini rencananya pasti udah dibuat sangat effortnya tinggi gitu, khususnya di Jakarta gitu. Dan mudah-mudahan nanti emang tercapai. Dan karena kan kalau ngomongin Jakarta itu mungkin sebagian dari kita menganggap Jakarta adalah tempat tinggal yang paling oke lah. Walaupun nanti akan pindah capital city-nya, cuma kayaknya akan banyak dari kita yang tetap mau di Jakarta gitu. Dan mudah-mudahan Green City-nya tercapai dan lebih nyaman lagi Jakarta di masa Hopefully, depan. Terima kasih amin. Pak Fadli, terima kasih Angga ya. Thank you, Kevin. Terima kasih banyak Pak Fadli atas jawaban dan ini ya arah apa namanya guidance-nya ya terkait dengan tadi kan Mas Kevin. Oh ya maaf tadi saya sempat ini ada gangguan koneksi. Tadi kan ada apa pertanyaan terkait dengan apa rancangan energi, kemudian juga terkait dengan sampai ke hilirnya ke emisinya ya Pak Fadli ya. Nah saya Ya, tadi jadi ini Pak kepikiran, mungkin sebelumnya sobat-sobat atau bapak-bapak sekalian ada yang ini ada pertanyaan lagi. Mungkin saya izin lanjutkan Pak Fadli tadi dari Sob Kevin tadi ada ini ya Pak ya, ulasan yang menarik terkait dengan emisi sendiri gitu. Misalkan itu kan ini ya kami mengapresiasi sekali terkait dengan kebijakan untuk pengaturan emisi itu. Terakhir update tuh saya untuk kendaraan itu kalau nggak salah Indonesia masih ada Euro 2 sementara internasional tuh kebanyakan udah Euro 4 ya Pak ya untuk. exactly. Nah, jadi kami ini sebenarnya sangat concern dengan ini Pak, lokal gitu, sivil gitu ya, penduduk Indonesia itu kan sebenarnya mereka yang notabene menggunakan eh, yang sejauh saya tahu itu kayak komposisi dari emisi itu terbesar dari kendaraan Ya, pribadi gitu dari 40% ya. Jadi lebih ya. besar daripada PLTU sebenarnya dan itu menurut saya kan langsung major ya. Nah, apakah sebenarnya dari kayak kendaraan-kendaraan yang dimiliki penduduk kan sebenarnya kan nanti takutnya adalah ini ya, maksudnya ada dari mereka yang belum sadar dan apa mereka udah kita berikan edukasi, mereka udah kita upayakan salah satunya mungkin dalam forum Bapak dan keputusan-keputusan yang ditetapkan gitu ya. Nah, tapi apakah bisa kita kayak lebih jauh gitu Pak? Jadi misalkan selain dengan masyarakatnya yang diwajibkan bahwa kendaraan itu memiliki sistem kontrol emisi yang bagus gitu, apakah bisa juga seperti kita membuat compliance system ke manufakturernya gitu Pak? Nah, mungkin ini sebenarnya cukup implikasinya cukup luas ya, karena kan Ya. maksudnya manufakturer si kendaraan ini kan misalkan let's say brand X atau brand Y itu kan pasti dia satu Indonesia akan bercabang-cabang gitu. Mungkin hanya di satu kota hanya untuk assembly atau mungkin hanya untuk marketing gitu enggak untuk sementara untuk yang keseluruhannya kan satu Indonesia. Nah, apakah kayak bisa dibuatkan atau mungkin kayak kita anak-anak muda terutama bisa kayak propose suatu compliance system supaya ibaratnya itu mereka memproduksi tapi karena mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab juga yang memproduksi dari kendaraan yang memiliki riwayat apa namanya umur di jalan lebih dari 10 tahun supaya mereka itu mau memberikan maintenance gratis atau mungkin seperti subsidi gitu dari mereka sendiri untuk masyarakat gitu. Jadi masyarakat free nanti untuk compliance-nya itu di akun tebelkan ke manufakturernya itu Pak. Hmm. Ya apakah ada sistem apa namanya yang kooperatif juga misalkan nanti mereka memberikan sesuatu mungkin mereka juga ingin apa namanya imbal baliknya gitu atau mungkin dari ini sebagai bentuk CSR-nya mereka. Kalau dari pandangan Bapak Adli mungkin ini Pak, bisa dijelaskan. Ya, betul sekali ya. Memang kendaraan pribadi gitu ya, baik motor maupun mobil gitu ya, yang masuk ke Indonesia itu tadi saya bilang apa ya, peraturan atau kebijakan di pemerintah pusat itu kan terkait dengan sektor industri, kemudian sektor perdagangan, sama termasuk ekspor impor gitu ya. Kendaraan itu kan sebenarnya impor kita ya. Kendaraan-kendaraan motor maupun mobil itu kan kita kebanyakan impor ya. Cuman berapa persen sih yang benar-benar
100% buatan dalam negeri, yang buatan dalam negeri aja yang SMK banyak kasusnya gitu ya, atau kan dibikin kasus gitu ya, jadi nggak berkembang gitu. Ya, ya mau gimana gitu loh, maksudnya sementara Kementerian Lingkungan Hidup punya target lingkungan hidup yang tinggi, tapi itu lagi-lagi gitu policy lintas kementeriannya. Baik itu kan kebijakannya ada di Kemenperin, Kementerian Perindustrian. Kemudian urusan perdagangan, jual beli, marketing dan lain-lainnya itu Kementerian Perdagangan, ya kan? Terus terkait dengan investasi yang masuk dari impor mobil dan sebagainya itu Kementerian Investasi. Jadi related kementerian ini yang supposed to be menjadi apa ya istilahnya hulu dari kebijakan policies lingkungan hidup yang dihilir gitu, dampaknya kan ke lingkungan gitu ya, hilirnya lingkungan, tapi hulunya itu adalah ya manufacturer itu dan sebagainya. Ya if only pemerintah nasional atau pemerintah pusat itu menyusun, sebenarnya bisa-bisa saja gitu kalau kita mau, atau maupun pemerintahnya mau. Ini peraturannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak gitu ya. It's a basic question gitu loh, yang sebenarnya saya juga apa ya, ya sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, dan sudah banyak contohnya yang dilakukan oleh kota-kota global lain atau kota-kota lain di negara lain gitu ya, di kota-kota maju lainnya. Ya tapi ya kita as simply as nggak mau aja gitu ngelakuin, membuat kebijakan itu gitu. Karena ya, eh ya contohnya kayak gini deh gitu. eh, apa mobil-mobil yang diimpor dari Jepang gitu kan, itu ya kita semuanya pakai Euro 2 gitu, yang Euro 4 dipakai ke pasar pasar dalam negeri mereka semua gitu di Jepang. Emang ada mobil di Jepang yang pakai Pertalite gitu? Nggak ada Ya, kan, yang kayak Xenia gitu apa kan nggak ada gitu, atau Avanza nggak ada gitu di Jepang, mobil dengan eh, mesin Euro 2 tuh nggak ada. Di sana mereka udah ngetatin produk untuk pasar dalam negeri mereka tuh untuk lingkungannya udah tinggi gitu loh. Yang sorry tuh saya, yang mesinnya yang masih produksinya kotor ya dijual ke negara berkembang dengan harga murah. Ya kita lah, itulah salah satu marketnya gitu kan. Nah itu kan it's a bigger beyond gitu ya. Itu kita udah ngomong manufacturer, itu kan related dengan international relations dan perdagangan luar negeri. Ya itu akan berkaitan juga dengan devisa dan segala macam yang ya banyak faktornya gitu ya, yang kita tidak bisa melihat hitam dan putih. Jadi banyak gray areanya yang ada di policies itu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya mendukung gitu ya, mendukung kita kalau kita mau melakukan kebijakan itu ya sebenarnya bisa aja gitu. Tapi apakah pemimpin kita mau? It's a different question gitu kan, antara bisa dan mau gitu kan. Bisa ya bisa kalau misalnya mau, kalau misalnya mau gitu kan. Ya saya sepakat sih tadi yang disampaikan dengan Mas Angga, dan maksudnya saya juga di level pemerintah daerah ya kami melakukan apa yang kami bisa gitu, in the end gitu, eh, karena adalah ujung tanduk dari pengawasan dan lain-lain kan di pemerintah daerah gitu ya. Pemerintah nasional tuh bikin kebijakan, tapi yang mengejar target-target untuk emisi gas rumah kaca itu kan di daerah gitu, yang dibebankan untuk memenuhi target emisi gas rumah kaca itu. Lah emang misalnya untuk memenuhi tadi yang target nasional yang enhance NDC yang disampaikan di forum-forum internasional itu, emang sumbernya dari mana? Kalau dari nasional, datanya dari daerah semua itu, penurunan emisi gas rumah kaca. Kuncinya tuh ada di kota-kota, which is ya di provinsi-provinsi gitu kan, di Pemda gitu loh, untuk ujung tombak pengurangan emisi gas rumah kaca ini. Tapi polisinya tidak didukung. Ya, saya di sini sebagai pihak yang menengah gitu ya. Jadi saya tidak terlalu pro pemerintah juga, tapi saya juga tidak pro sayap kanan atau sayap kiri ya. Saya berusaha melihat dari sesuatu secara netral gitu dalam hal ini ya. Seperti itu Mas Angga. Iya, terima kasih banyak Pak. Ini jadi jelas ya Pak ya. Untuk hulu ke hilirnya itu berarti memang maksudnya eh, selain dari sisi si produsennya juga, ini terkait dengan pusat dan kementerian-kementerian terkait lain ya, Yes, seperti yang exactly. perdagangan dan perindustrian itu. Ini mungkin akan menjadi PR kami ya Pak ya. Maksudnya yang mungkin ini nanti di sini sobat-sobat Yo ini kebanyakan dari mahasiswa dan siswa Pak. Jadi Oke. yang mungkin masih bercita-cita untuk nanti eh, tergabung dalam tim kementerian atau tim di kedinasan terkait nanti, supaya kami juga bisa membantu menyuarakan ini, karena dari yang kemarin-kemarin sebelumnya kami ya insya Allah berusaha untuk brainstorming juga Pak, bagaimana misalkan
alternatif, misalkan untuk yang kemarin waste management itu supaya ada di lebih banyak kota-kota gitu. Jadi emang salah satunya kan yang di Merah Putih Bantar Gebang itu ya Pak Fadli ya, Ya, gitu ya ini kayak TPS, ya PLTS A merah putih yang ini. PLTSA Merah Putih. Nah ini kan apa namanya selevel sama PLTSA yang di Surabaya gitu ya. Nah Ya, itu aja di Semarang terus di kota lain Solo gitu sebenarnya kan belum ada ya. Jadi kayak kita termotivasi juga supaya misalkan lebih bisa menjadi pengganti seperti tadi yang untuk mempercepat transisi PLTU yang nanti eh, apa sudah tidak lagi beroperasi gitu. Jadi kan ya, jadi pembangkit yang alternatif. betul. Baik, terima kasih banyak Pak Fadli. Mungkin dari sobat-sobat rekan-rekan YOI semuanya ada mungkin ide atau mungkin ada insight gitu ya dari apa namanya jurusan atau dari forum-forum gitu mungkin. Ini teman-teman dari jurusan apa aja ya mahasiswanya ya, Mas? Ya dari YOI ini banyak, insya Allah banyak tersebar Pak. Ada yang dari jurusan matematika statistik, ada yang dari ekonomi, ada yang dari teknik mesin juga, manajemen rekayasa industri juga ada di sini Pak. Kebetulan dia sudah menjadi alumni dan insya Allah mendirect company-nya sendiri. Great. Ada jurusan manajemen rekayasa ya sekarang ya? Ada Pak. Kebetulan nih orangnya ada di sini Pak. Oke. Bagus Baik ya. Alfa, mungkin ada ini tanggapan atau pertanyaan? Mungkin perkenalkan ya Pak, nama saya Baik. Saya sebenarnya alumni sih. Saya udah punya pengalaman kerja kurang lebih 3 tahun. Terus habis itu mulai concern sama saya sebenarnya nggak kalau dibilang paham tuh enggak ya Pak. Jatuhnya mungkin level pemahaman saya tuh cuma tahu gitu tentang Green City, tentang apa. Nah, tapi sekarang tuh saya emang lagi mencoba untuk merintis usaha saya dalam bidang waste management sih, Pak. Jadi sekarang kalau saya masih benar-benar pengolahan limbah aja, sesimpel plastik yang tadinya bercampur, saya sortir, terus habis itu saya giling, terus saya jual lagi. Nah, tapi kenapa saya tertarik untuk ikut webinar ini adalah saya pengen tahu sih sebenarnya kayak kalau dari sisi pemerintah di daerah lain gitu, kayak kayak gimana sih kayak yang apa namanya kayak plannya terkait waste management itu. Nah, terus saya ada pertanyaan sih Pak, tapi ini sebenarnya nggak terlalu terkait, ini cuman ke apa ya, ke rasa penasaran saya aja. Ya, Tadi saya baca tuh ada self-sufficient neighborhood ya Pak, di ya. slide 3 kalau nggak salah. Nah, sebenarnya maksudnya itu tuh kayak gimana sih? Tadi sempat searching-searching juga di Google. Nah, tapi kalau self-sufficient neighborhood yang ada di misi nomor nomor 2 apa nomor 3 gitu tadi, itu tuh sebenarnya maksudnya kayak gimana sih yang bakal diharapkan gitu, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Baik ya. Eh, ini kan di RT/RW ya, rancangan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah 2044. Jadi RT/RW itu as simple as master plan-nya Jakarta dari segi tata ruang ya. Jadi itu adalah salah satu kunci dari perencanaan wilayah kota atau jurusan planologi itu tugas utamanya adalah membuat master plan atau rencana tata ruang wilayah ini. As simple as bagaimana menetapkan kawasan mana yang untuk perindustrian, mana yang kawasan perumahan, mana yang maka sekarang tuh berkembangnya tuh kawasan TOD atau Transit Oriented Development. Nah, kenapa sih self-sufficient neighborhood ini tuh muncul menjadi salah satu misi yang penting di dalam RT/RW yang Jakarta lagi konsepkan sekarang? Itu karena kan kemarin itu kita punya pengalaman dengan pandemi COVID-19 ya, di mana banyak keterbatasan akses maupun pergerakan manusia yang pada situ tuh kan banyak dibatasi ya. Dan kita juga uh, dengan pengalaman itu kita menyadari bahwa ya kita juga perlu gitu menyusun atau mengkonsepkan suatu ide untuk misalnya suatu kawasan itu bisa mulai untuk mandiri dengan dirinya sendiri gitu ya, makanya dinamakan self-sufficient neighborhood. Di antaranya itu kayak misalnya kan kalau dulu tuh kalau dari ilmu planologi itu benar-benar
penggunaan lahan itu benar-benar dipisahkan satu sama lain gitu ya. Area pertanian itu khusus aja area pertanian, area perumahan aja gitu kan, area industri aja, komersial aja. Nah, seiring berjalannya perkembangan kota-kota dunia gitu, bahwa mixed use development ataupun pengembangan tata guna yang campuran gitu, kalau misalnya namanya compact city ataupun terminologinya ada macam-macam ya, ada compact city, kemudian ada mixed use development gitu ya. Jadi satu kawasan atau super block begitu, kalau misalnya pernah familiar dengan istilah super block, bawahnya mall, atasnya apartemen, perkantoran. Nah, itu adalah salah satu contoh simple ya dari sebuah tuh sistem perkotaan, atau disebut juga kayak microcentric, juga ada istilahnya microcentric. Jadi pusat-pusat pertumbuhan itu dipecah-pecah menjadi kecil-kecil gitu ya. Kalau selama ini itu kan eh, kalau ilmu perencanaan tata ruang yang dulu-dulu itu melihatnya pusat kota itu pasti di tengah kota gitu kan, sehingga semua orang dari seluruh dari pinggiran itu datang ke pusat kota untuk bekerja, berkegiatan dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk microcentric maupun social service ini supaya memperkecil pusat-pusat pertumbuhan itu gitu, pusat-pusat kegiatan aktivitas penduduk, sehingga diharapkan kita nggak perlu apa ya, nggak perlu berpindah ataupun mobilisasi terlalu jauh dari katakanlah rumah kita dan sebagainya. Juga ada konsep namanya yang sekarang lagi ngetren ataupun lagi viral gitu ya di ilmu planologi, itu namanya 15-minute city gitu. Konsep 15-minute city. Jadi bagaimana masyarakat ataupun penduduk itu memperoleh seluruh kebutuhan hidup dia dalam keseharian gitu ya, itu dalam jangka waktu 15, katakanlah ada juga yang disebut 20 minute city atau maksimal 20 menit dengan berjalan kaki atau bersepeda gitu ya. Jadi dia dari rumahnya dia itu dalam 15 sampai 20 menit itu dia bisa mengakses segala macam kebutuhannya dia sehari-hari, kayak misalnya kebutuhan kantornya, kemudian kebutuhan misalnya rekreasi, hiburan, sekolah, kesehatan, dan lain-lain gitu ya, culture, kebudayaan, itu bisa diakses dalam 15 sampai 20 menit. Nah, di dalam radius 15 sampai 20 menit itulah baiknya juga ada salah satu transportation hubs atau public transport, karena ketika di dalam kawasan itu tidak ada, ya misalnya dia tidak bisa memenuhi itu, dia bisa mengakses melalui transportation hubs yang ada di wilayah radiusnya dia gitu, sehingga dia bisa ke tempat lain gitu, tapi tetap dalam menggunakan public transport gitu. Jadi tidak menggunakan meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Dan si konsep self-sufficient neighborhood itu, jadi satu kawasan itu dia bisa bisa thriving sendiri gitu, tanpa memerlukan tanpa tanpa ketergantungan dengan wilayah lain atau kawasan lain. Makanya konsep-konsep mixed use development, kemudian eh, compact city gitu ya. Jadi satu kawasan itu semuanya ada di situ. Jadi tidak terpecah-pecah ke ke beberapa daerah atau beberapa bagian kota, sehingga orang mesti bergerak ke sana ke sini hanya untuk mendapatkan fasilitas perkotaan itu misalnya. Nah, itu dimulai pelan-pelan tuh di shifting gitu ya, ditransisikan, dirubah gitu, supaya perencanaan kota Jakarta ini supaya meminimalisir pergerakan manusia gitu ya. Jangan semuanya ke pusat kota gitu, atau jangan semuanya ke daerah Jakarta Pusat gitu. Makanya dibentuklah pusat-pusat ekonomi di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Utara, Timur dan sebagainya gitu, dipecah-pecah gitu. Jadi sehingga orang nggak perlu jauh-jauh untuk bekerja gitu kan. Itu tujuannya ke sana sih, Mbak. Dapat nggak gambarannya? Dapat Mas, terus habis itu kayak merasa keren banget aja sih kalau itu beneran bisa terwujud gitu. Jadi Yes. nggak yang kayak penuh di satu daerah kayak gitu, karena itu sangat terasa ya. Maksudnya bukan di Jakarta aja, saya yang tinggal di Yep. Bandung aja kerasanya kayak gitu. Orang penuhnya di kota Bandung, Kabupaten Bandung, fasilitasnya minim. Mungkin kalau boleh nanya satu lagi ya Mas, follow up question dari yang sebelumnya, kayak fasilitas yang minimal ada untuk agar kayak neighborhood itu dianggap bisa kayak memenuhi kebutuhannya sendiri itu apa aja sih sebenarnya Mas? Ya, kebutuhan primer manusia itu kan pangan, sandang, papan ya. Pangan itu artinya ke pertanian ya. Mungkin terkait pertanian ini kan, kalau misalnya teman-teman familiar dengan namanya urban farming begitu ya, itu juga karena kemarin pandemi COVID-19 juga tren penggunaan urban farming itu cukup meningkat gitu ya di masyarakat, terutama di Jakarta juga.
Tapi mungkin kayaknya semakin ke sini karena kayaknya orang udah lupa gitu ya dengan COVID. Jadi urban farming ini mungkin agak menurun gitu ya animonya gitu. Tapi dulu pada saat pandemi COVID itu banyak mungkin orang yang melakukan hobi kayak hidroponik di kawasan di halaman rumahnya yang punya ada area yang cukup untuk melakukan urban farming, atau di atas yang saya rumahnya ada bertingkat, di atap rumahnya ada area untuk hidroponik. Itu banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya. Dan di antaranya itu supaya mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi ya nggak perlu misalnya mendatangkan komoditis dari luar kawasan itu ke kawasan tersebut hanya untuk misalnya belanja sayuran, contohnya kayak gitu. Nah, praktek-praktek urban farming ini juga sebenarnya mendukung dari self-sufficient neighborhood itu gitu ya. Selain urusan pangan juga terkait dengan sandang dan papan gitu ya. Berarti kan dia berarti harus ada rumahnya nih. Rumahnya misalnya di apartemen di rumah susun ataupun di kawasan yang mixed use development tadi gitu ya. Mungkin kalau saya nyebut super block atau ngebayangnya kan kayaknya yang yang high end gitu ya, yang menengah ke atas. Tapi sebenarnya di luar negeri itu ada banyak konsep-konsep neighborhood skala kawasan yang kayak mungkin nyebutnya kayak public flat gitu lah ya, atau rusun. Tapi kalau rusun tuh juga dia sebenarnya kayak rusun gitu ya. Kita coba sebenarnya mengembangkan rusun itu dengan konsep self-sufficient neighborhood itu gitu. Jadi di bawahnya ada toko-toko untuk orang jual beli gitu, atau mungkin ada pasar yang kecil gitu ya. Jadi masyarakat itu tidak perlu be, ber, apa, bermobilisasi ataupun bergerak ke wilayah lain hanya untuk hanya untuk mencari kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu. Itu sih prinsipnya, Mbak. Sangat terjawab. Terima kasih banyak, Mas. Sama, Mbak. Terima kasih banyak Pak Fadli. Insight-nya benar-benar ini ya, kita banyak yang baru tahu juga ya, seperti kayak mikrosentrik, kemudian Ya, ya benar sih Pak. Jadi urban farming ini zaman-zaman kapan ya? Mungkin mulai pandemi ya kayaknya ya, mulai iya Pak, COVID itu. banyak yang mempraktikkan gitu. Jadi kayak terkait dengan banyak yang isolasi mandiri, kemudian Iya, ya, betul. bisa ke pasar, kemudian menumbuhkan sendiri dan jadi hobi yang cukup entertaining gitu mungkin bagi sebagian Ya, gitu. dan produktif ya jadinya. Iya. Kalau saya sendiri jujur dulu sempat menerapkan tapi nggak di yang vertikal gitu sih Pak. Mungkin lebih kayak ya udah di sekitaran halaman rumah kayak mungkin nanam cabai atau nanam sayur-sayur Ya, gampang gitu. Cuman ya ya, sekarang udah nggak di rumah lagi ngekos gitu. Jadi mungkin lebih ke ini yang seadanya aja. ya. Oke, jadi sangat mungkin dari kami jadi paham lebih jauh lagi ya Pak ya. Jadi tadi meninjau dari segi energi, kemudian meninjau dari urban living sama self sufficient neighborhood gitu ya Pak. Kemudian dan tadi saya juga interested dengan emisi dan mungkin penanggulangan yang mungkin bisa kita upayakan juga gitu kan. Jujur mungkin eh, untuk hal yang lebih luas mungkin saya akan berusaha untuk terus memahami, namun untuk dari yang emisi itu mungkin di sini Sob Kevin, Sob Fadlan dan saya mungkin sebagai mempelajari teknik mesin juga kami sangat tertarik dengan ranah konversi energi sehingga kita juga ingin mempelajari seperti konsep pembakaran, konsep kendaraan yang nanti lebih optimal itu seperti apa gitu, implementasinya sehingga uh, apa mungkin kalau berkesempatan juga berkontribusi lewat mungkin dari sektor regulator atau mungkin dari inovator nanti bisa kita ingin lebih berkembang lagi. Nah mungkin uh, saya mungkin ada satu pertanyaan terakhir lagi, kesempatan satu pertanyaan mungkin untuk sobat-sobat atau rekan-rekan. Silakan mungkin kalau masih ada. Dari mungkin Sob Emma atau Sob Fadel atau Bapak Panji, Bapak Tono. Oke. Karena kalau enggak, mungkin saya yang izin nanya lagi nih Pak Fadil. Jadi, Itu Mbak Emma kayaknya mau nanya deh. oh ya, sorry. Silakan Pak Emma. Gini Pak,
Kan tadi ada pembicaraan kayak banyaknya goals-goals dari pemerintah. Terus Green City ini kan termasuk ke segala aspek. Jadi saya mau tanya terkait apa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari konsep kota hijau ini. Nah, karena kan nantinya Bapeda sendiri bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi dari pencapaian tersebut gitu. Ya, baik. Makasih Mbak Emma atas pertanyaannya. Green, ketika kita ngomongin green itu kan aspeknya banyak sekali gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi memang mainly ya, kalau misalnya uh, di pemerintah nasional maupun kami di pemerintah daerah begitu, itu ada namanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. Nah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini tuh di dalamnya ada komponen-komponennya lagi, ada Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas air, terus indeks kualitas udara, IKU, IKA gitu ya, terus ada indeks kualitas air laut, terus ada indeks kualitas tutupan lahan atau IKTL. Nah, sebenarnya ketika misalnya kita berbicara bagaimana kualitas lingkungan hidup suatu kota, baik kota atau kabupaten gitu ya di Pemda, nah itu ada namanya IKLH itu gitu, dan setiap tahun itu seharusnya pemerintah daerah tuh mempublikasikan sejauh mana sih IKLH yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana tren perbaikan lingkungan hidup yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, di Pemprov DKI Jakarta itu juga KLH sudah menjadi salah satu indikator pembangunan kami, dan itu juga sejalan sekarang kan tadi kayak saya sudah sebutkan kami sedang menyusun RPJPD ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun sampai 2045. Nah, di level nasional juga sedang menyusun juga memfinalisasi RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Mereka juga mungkin kalau teman-teman familiar dengan terminologi Indonesia Emas 2045. Nah, itu kenapa disebut Indonesia Emas? Karena 2045 itu adalah 100 tahun kita merdeka ya kan. Nah, 100 tahun Indonesia merdeka itu apa sih targetnya gitu kan? Ya jangan sampai berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah itu bukan menjadikan Indonesia emas, tapi malah menjadikan Indonesia cemas gitu ya. Kan banyak diplesetin oleh netizen gitu ya, maupun berbagai ya misalnya banyak di media sosial gitu menyelewengkan jadi Indonesia cemas, karena kayaknya upaya-upaya untuk mencapai target-target Indonesia Emas itu kayaknya masih jauh dari realita, maksudnya masih jauh dari harapan gitu ya. Terutama kayak di misalnya sektor pendidikan ya, yang kita masih sadari bersama masih banyak sekali kekurangan dari sektor pendidikan. Dan terkait indeks kualitas lingkungan hidup itu juga sudah diamanahkan dalam RPJPN tadi supaya seluruh pemerintah daerah itu memasukkan dalam rencana daerahnya masing-masing gitu. Jadi mandatori gitu ya, top down gitu, kebijakan yang top down dari atas dari nasional ke seluruh pemerintah daerah untuk memasukkan indeks kualitas lingkungan hidup dalam indikator rencana pembangunan jangka panjang mereka. Selain itu juga ada intensitas emisi gas rumah kaca ya kan. Tadi yang seperti saya sebutkan ada target nasional untuk penurunan emisi gas rumah kaca yang harus diturunkan oleh seluruh pemerintah daerah di level kota maupun kabupaten, provinsi, kota, kabupaten gitu. Dan itu berjenjang gitu. Makanya saya bilang pemerintah nasional netapin target, tapi bagaimana untuk mencapai target nasional itu adalah komposit atau penggabungan dari seluruh daerah gitu kan, as simple as that gitu kan. Ya itu tadi, makanya indeks pengurangan emisi gas rumah kaca itu juga sudah dimasukkan menjadi salah satu yang top down juga untuk menjadi indikator pembangunan di daerah-daerah. Harapannya demikian. Sehingga dalam kita memonitor progres bagaimana sih sejauh mana pengurangan emisi gas rumah kaca Jakarta gitu, khusus tadi yang saya sebutkan target yang ini ya, 30% di tahun 2030 itu tercapai apa tidak. Nah, sebenarnya 2023 Jakarta itu 25,4%. Nah, ini harapannya dalam 4 tahun, 5 tahun mendatang lah kurang lebih sampai 2030 harapannya bisa tercapai itu 30%. Dan target net zero emission di 2050. Berarti kan net zero emission itu nanti artinya 100 gitu ya, 100%. Nah, bagaimana nih kita dari 30% di tahun 2030 di 2050 mau nyampe 100, berarti kan ada gap 70% yang harus dicapai. Dan itu 7%-nya itu harus ditargetkan gitu, tahun segini nambah sekian, tahun segini nambah sekian.
apa upaya-upaya yang harus dilakukan gitu kan. Makanya tadi berbagai upaya lah yang dilakukan dari berbagai sektor tadi tujuannya salah satu utamanya adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca begitu, Mbak Emma ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Fadli ya. Jadi ada banyak indeks-indeks yang diperhatikan dan Ya, menyeluruh ya Pak ya. Jadi seperti Air Quality Index ya Pak ya. Kemarin sempat ya, saya ajukan. Kemudian Seawater, kemudian Livelihood Quality Index. Jadi apa namanya? Berarti itu yang ibaratnya yang menentukan dari apa namanya? Yang mungkin Bapak dan tim yang nanti akan meregulir dan menetapkan kebijakannya, kemudian nanti evaluasinya terhadap indeks itu, dan insya Allah nanti saya juga yakin bahwa generasi Indonesia Emas tidak mencemaskan itu, tapi supaya saya harap lebih menggemaskan saja. baik, amin. Gitu. Jadi dengan pertanyaan dari Mbak Ena, berarti menyudahi untuk sesi pertanyaan ya Pak ya dari eh, apa namanya Bapak IAP atau mungkin rekan YOI. Jadi dengan demikian mungkin ada closing statement mungkin dari Bapak Fadli atau mungkin motivation speech gitu ya. Jadi supaya sobat-sobat YOI maupun generasi Indonesia Gemas nanti bisa lebih termotivasi untuk lebih uh, apa namanya memiliki gaya hidup yang sehat, kemudian juga mengimplementasikan gerakan yang peduli lingkungan dan untuk mewujudkan Green City ini. Mungkin dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Angga dan sobat-sobat IOI lainnya begitu ya. Eh, jadi untuk urusan perubahan iklim ini mungkin banyak orang tuh melihat ini eh, terdengar seringkali ya terdengar eksklusif begitu ya. Boro-boro ngomongin perubahan iklim. Oh, besok mau makan apa aja belum tentu gitu ya. Jadi gapnya masih jauh sekali gitu ya. Makanya padahal sebenarnya isu perubahan iklim itu sangat berkaitan dengan keseharian masyarakat atau manusia gitu ya. Kita berkegiatan saja sudah ketemu misalnya keluar kota, keluar keluar rumah gitu, misalnya udah terpapar sinar matahari. Itu kan sudah langsung dampak perubahan iklim langsung berasa gitu. Apalagi mungkin di kawasan-kawasan padat penduduk itu kan mungkin keberadaan AC mungkin jarang gitu ya. Dan dan eh, fenomena urban heat island itu kan sangat terjadi, apalagi bayangkan misalnya yang rumah-rumah padat seperti itu tidak ada AC-nya dan mereka kepanasan setiap saat gitu ya. Itu kan fenomena urban heat island sudah mereka rasakan, tapi ya mereka nggak kepikiran ke sana gitu. Tapi tetap saja melakukan misalnya praktek-praktek yang mungkin tidak ramah lingkungan ataupun malah merusak lingkungan dengan buang sampah ke sungai dan sebagainya gitu ya, mencemari air tanah dan macam-macam lah gitu. Banyak upaya pencemaran-pencemaran lingkungan yang sebenarnya dilakukan baik sadar maupun tidak sadar gitu oleh penduduk sendiri gitu, oleh masyarakat kita. Nah, jasa yang ya dengan saya diundang dengan kegiatan ini ya saya harap juga saya apa ya berusaha mensosialisasikan dan membuat isu perubahan iklim itu tidak terlalu eksklusif gitu ya supaya tidak hanya orang-orang dengan background lingkungan hidup saja yang memahami ini. Jadi berbagai macam orang dengan berbagai background pendidikan maupun latar belakang itu bisa memahami bahwa urgensi lingkungan hidup itu tidak hanya oleh sektor tertentu atau sektor orang-orang yang ngurusin lingkungan doang, aktivis lingkungan, tapi ya kita semua gitu. Kita semua berkontribusi. Kita semua berkontribusi dari misalnya berkegiatan setiap hari gitu. Sekalian pergi ke kampus, ke kantor itu menggunakan apa, itu berkontribusi terhadap emisi gitu loh. Kalau pernah dengar misalnya carbon footprint, nah itu di internet tuh ada namanya individual kalkulator carbon footprint. Jadi kita bisa menghitung sebenarnya kalkulator emisi kita tuh setiap hari tuh berapa sih gitu, berapa ton emisi yang kita hasilkan setiap hari dengan kita makan, kita beli kopi susu yang gemes-gemes itu gitu loh, setiap hari minum kopi susu, itu kan emisi yang kita hasilkan secara tidak sadar gitu, terus menjadi sampah dan sebagainya. Itu kan emisi, semua bisa dikonversikan ke emisi. Nah, ya saya harap dengan adanya teman-teman yang mengikuti ini bahwa urusan urusan lingkungan hidup ataupun emisi itu tidak hanya eksklusif tapi mulai
juga melakukan upaya-upaya yang individual yang bisa kita lakukan gitu. Karena eh, gerakan-gerakan yang individual ini secara kolektif itu akan menjadi suatu gerakan yang masif gitu kan. Ketika satu orang udah melakukan, ya itu akan mengurangi sekian persen emisi dunia atau emisi global gitu kan. Jadi jangan jangan berpikir upaya yang kita lakukan itu tidak seberapa, tapi itu justru hal yang kecil yang bisa kita lakukan, ya lakukan gitu semaksimal mungkin. Yang bisa kita lakukan untuk mereduksi emisi kita, ya lakukan gitu dengan misalnya jangan belanja terlalu boros misalnya, karena kan produksi pakaian itu kan juga emisi dan sebagainya. Mulailah menjadi ya smart buyer gitu, smart buyer, kemudian smart citizen dengan melakukan berbagai hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, dan mengurangi sampah, itu juga semua berkontribusi terhadap lingkungan. Itu saja mungkin Mas Angga, terima kasih atas kesempatannya untuk diundang acara ini. Terima kasih banyak juga Pak Fadli atas insight, bimbingan, serta motivasi ya untuk kita sebagai generasi Zillennials, Yo Universe ini, kita harus menyadari bahwa masa depan ini bergantung pada keputusan yang kita buat hari ini. Jadi tidak hanya dari regulator atau mungkin supplier kita gitu. Tapi kita juga sebagai eksekutor sekaligus ujung tombak yang berarti kita akan memenuhi standar lingkungan, kemudian untuk menciptakan ruang hidup yang lebih sehat, sustain, dan lebih inklusif bagi semua generasi, baik generasi yang sudah berjasa dalam memprepare kita hingga generasi mendatang nantinya. Kolaborasi antara Bapak Fadli serta jajaran dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting buat mewujudkan visi kita ya, di to be the next generation that implement the sustainability, dan dengan terus untuk bergerak maju, terus berlanjut dengan komitmen yang kuat, kita akan menjadikan kota sebagai contoh nyata dari sustainability yang kita terapkan ini. Oke, jadi terima kasih banyak atas atensi serta partisipasi aktif dari sobat-sobat YOI maupun bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kami harap untuk seminar ini dapat terus menjadi acuan motivasi kita untuk dapat bergerak hidup di sehat nantinya. Dan untuk dari seminar ini nanti akan kami izin publikasikan Bapak Fadli dan sobat-sobat gitu ya. Nanti untuk terus dapat motivasi dan untuk dapat terus menggerakkan masyarakat Indonesia sehingga nanti nilai inklusivitas maupun sustainability ini dapat kita usung selalu. Dan mungkin untuk di penghujung sesi kami mohon kesediaannya dari Bapak Fadli, sobat-sobat JI dan bapak-bapak, mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi sebagai tanda bahwa kita sudah hadir dan saya rasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang turut aktif dalam menyuarakan Green City Implementation. Jadi mungkin Bapak Panji, Bapak Fatih, Sobat Fatih, mungkin kalau ini bersedia. Baik. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dokumentasinya pada hitungan ketiga nanti. Oke. 1, 2, 3. Iya. Mungkin biar lebih afdal Pak, saya izin sekali lagi gitu ya. Mungkin gaya bebas atau mungkin dengan semangat terbaik sobat-sobat. Ya, siap. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali Bapak Fadli, Bapak Panji, Sob Kevin, Sob Adel, Sob Emma, dan Sob Fadlan atas partisipasi aktif serta banyak sekali insight yang kami dapatkan. Nanti insya Allah kami akan tidak hanya berhenti di sini Pak, karena jujur ini merupakan acara pemungkas bagi kami. Jadi kita juga kelupaan menyebut kita sudah melaksanakan seminar Urban Heat Island, cuman waktu itu kami berkomunikasi dengan Mbak, siapa namanya kan? Mbak Christine ya? Ya, Mbak Christine. Dari Kokamundi Pak. Jadi mungkin bila mana pernah di ini, maksudnya ada program dari beliau yang ke Bapeda DKI mungkin. Nah, tapi ya ini merupakan puncak dari
penyelenggaraan acara sustainability kami, Pak. Dan kami harap tidak hanya berhenti di sini, namun juga pesan maupun ilmu ini kami nanti akan teruskan dari generasi-generasi YOI mendatang untuk nanti sobat-sobat yang lebih luas lagi. Baik, Bapak Fadli, untuk waktu dan tempat kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Nanti apabila mungkin dari YOI bisa bantu atau mungkin bisa dukung, kami sangat terbuka dan sangat akan bertekad untuk mendukung juga. Misalkan nanti ada program yang mungkin membutuhkan apa namanya anak-anak muda atau mungkin kayak ide-ide atau mungkin untuk ranahnya dari acara yang diselenggarakan untuk pemuda-pemuda atau mungkin dalam marketing lainnya nanti akan bisa kami bantu. Dan tidak mengapa kami akan kami berterima kasih atas mendengar ini. Dan nanti mungkin apabila ada ketika kita dalam proses menyelesaikan masalah itu, kami nanti juga izin untuk izin bekerja sama kembali dengan Bapak Fadli dan tim. Siap. Baik, mungkin cukup sekian Pak untuk seminar kali ini. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih Pak. Jumpa pada lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga sukses dan sehat selalu Pak. Ya, terima kasih semuanya Mas Angga, Mas Kevin, semuanya teman-teman YOI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.